Jadi Socrates ini seperti bidan yang menuntun seseorang untuk melahirkannya. Beliau mengajak orang lain berpikir supaya orang itu bisa menemukan sendiri kebenarannya, kebaikannya, ataupun kesalahannya juga. Kali ini kita bahas salah satu sisi menarik dari bapaknya para filsuf, yaitu topik metode dialog Socrates atau Socratic Method. Nah, Alkisah, Socrates ini seringkali berkeliling di lingkungannya ke pasar-pasar mengajak orang lain untuk berdialog. Tujuannya apa? Mengajak orang lain untuk berpikir dan menemukan kebenarannya sendiri. Nah, dialog yang dilakukan itu bisa berupa melakukan percakapan, perdebatan, mempertanyakan kepada orang lain, kemudian saling menyepakati jawaban. Nah, dengan metode dialog ini, Socrates seorang yang tahu banyak hal, tapi lagaknya seperti orang yang tidak tahu apa-apa ya. Nah, ini berkebalikan dengan kita ya. Kita nggak tahu apa-apa tapi lagaknya sok tahu banget ya. Nah, jadi Socrates ini seperti bidan yang menuntun seseorang untuk melahirkannya. Beliau mengajak orang lain berpikir supaya orang itu bisa menemukan sendiri kebenarannya, kebaikannya, ataupun kesalahannya juga. Nah, ada beberapa prinsip yang digunakan Socrates dalam menerapkan metode dialognya ya. Materi ini saya dapatkan dari ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman Yogyakarta edisi Januari 2023. Nah, teman-teman, yuk kita belajar bareng, kita bahas satu persatu prinsip-prinsip dari metode dialog Socrates. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa kasih tanda like-nya untuk video ini dan jangan lupa juga follow akun saya. Prinsip yang pertama, aku tidak bisa mengajarkan apapun pada seseorang. Aku cuma bisa membuat mereka berpikir. Nah, jadi Socrates ini adalah sosok yang pintar, ilmunya luas, tahu banyak hal, dan dia mengajak orang lain untuk juga menjadi pintar ya. Jadi tidak dengan memberikan kesimpulan-kesimpulan atau doktrin-doktrin, tapi lebih mengajak orang lain untuk berproses ya. Orang lain diajak berpikir sendiri untuk menemukan sendiri kebaikan, kebenaran, kesalahan, kekeliruannya. Nah, jadi tidak bersifat menyuapi ya. Jadi mengajak, menuntun, menggandeng secara bersama-sama untuk menemukan kebenarannya sendiri. Prinsip yang kedua, pendidikan itu menghidupkan lentera, bukan mengisi bejana. Nah, jadi ini pengibaratan dari Socrates ya, bahwa pendidikan yang baik itu yang bisa menghidupkan semangat ya. Jadi seperti nyala api atau nyala lampu, otak kita itu, akal kita itu terus bekerja. Kita terus mencari, kita terus menggali, dan seperti nyalanya sebuah lampu atau lentera, pendidikan ini bisa membuat segalanya menjadi terang. Nah, itulah pendidikan ya yang bisa membuat segala sesuatunya menjadi jelas ya. Jadi bukan seperti kita mengisi air ke dalam ember atau bejana. Nah, pendidikan yang baik tidak seperti itu, tidak berupa mengisi air disuapi seperti itu sampai embernya penuh. Nah, menurut Socrates tidak seperti itu ya, tapi menyalakan api supaya semangatnya terus muncul, terus membara, tidak padam. Jadi terus belajar, terus menggali, terus mencari. Prinsip ketiga, pikiran kuat mendiskusikan ide, pikiran rata-rata mendiskusikan peristiwa, pikiran lemah mendiskusikan orang. Nah, dalam dialognya Socrates itu ketika bertemu dengan orang-orang di lingkungannya selalu untuk mengedepankan ide ya. Jadi misalkan tentang perdamaian, tentang cinta kasih, dan lain sebagainya. Nah, dengan prinsip ini kita bisa menarik, melatih, membiasakan supaya diri kita itu menggali, mencari ide dari setiap diskusi, dari setiap obrolan kita ya. Memang betul tidak terhindarkan kita suka dengan berita yang viral, si A melakukan apa hari ini, si B kedapatan apa, dan lain sebagainya. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ ya, tidak berhenti pada mendiskusikan orang ataupun mendiskusikan peristiwanya saja, tapi kita gali, kita tarik, kita mencari apa ilmu, apa pelajaran, apa ide yang bisa kita dapatkan dari orang itu, dari peristiwa itu. Memang nggak mudah ya, jadi memang perlu kita latih, kita biasakan untuk naik level ya. Kita melatih diri kita untuk punya pikiran yang kuat, yaitu membiasakan untuk mencari, menggali, menarik pelajaran atau hikmah atau ilmu atau ide dari setiap obrolan ya, dari peristiwa, dari
si A dari si B, seperti itu. Prinsip keempat, Allah memberikan kita 2 mata, 2 telinga, dan 1 mulut supaya kita lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar dibandingkan bicara. Nah, ini kaitannya dengan etika diskusi atau etika debat ya. Supaya kita lebih dulu memperhatikan, lebih dulu menyimak dengan baik sebelum kita bicara ya. Jadi supaya kita nggak terburu-buru bicara. Nah, kecenderungan kita adalah kita selalu ingin didengar, selalu ingin mengedepankan kebenaran versi kita, dan enggan untuk mendengarkan, memperhatikan kebenaran dari orang lain ya. Kita pengennya kita aja yang benar dan orang lain itu supaya terlihat tidak benar atau bahkan terlihat salah ya. Nah, nggak cuma dalam berdiskusi, berdebat aja, dalam keseharian juga prinsip ini penting ya. Jadi supaya kita nggak terburu-buru berkomentar, nggak terburu-buru bikin status, chatting. Bicara di sini nggak cuman mulut ya, tapi di era sekarang kita juga memasukkan unsur ngetik, status, berkomentar di chat itu sebagai bagian dari bicara ya. Nah, peristiwa apa kita nggak buru-buru bicara, tapi kita perhatikan dulu dengan baik, kita dengar dulu dengan baik, barulah kalau nggak perlu bicara ya tidak memaksakan diri untuk bicara ya. Prinsip kelima, bentuk kesempurnaan manusia yang tertinggi adalah dengan mempertanyakan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini hubungannya dengan satu prinsip atau quote yang paling terkenal ya dari Socrates, yaitu hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak layak ya. Nah, kalau kita diuji oleh orang lain, ditanya ini benar nggak sih, dites, mungkin kita merasa tidak nyaman, tapi itu sebuah pembuktian bahwa teman kita ini ada sedang memperlihatkan kepedulian ya. Jadi ini adalah level kemanusiaan tertinggi ya. Teman kita berarti peduli dengan kita supaya kualitas hidup kita itu lebih baik lagi ya. Nah, begitu juga kita mempertanyakan diri sendiri, kita juga mempertanyakan kehidupan orang lain. Tujuannya nggak bermaksud mengusik atau menyulitkan ya, tapi supaya kualitas hidup kita sekeliling kita itu jadi lebih baik lagi. Nah, ini adalah disebut Socrates sebagai level kesempurnaan manusia ya, level kemanusiaan yang tertinggi ya, menguji kualitas hidup ya. Prinsip keenam, memahami pertanyaan adalah separuh dari jawaban. Nah, memahami pertanyaan ini bisa dilihat dari dua sisi ya, yaitu ketika kita membuat pertanyaan maupun ketika kita mendapat pertanyaannya. Kalau kita bikin pertanyaan, nah pastikan itu yang tidak ambigu atau tidak bermakna ganda ya, lebih dari satu, yang bikin orang berbeda memahami ya. Nah, ketika kita pengen jawaban yang ke arah sana, kita pastikan pertanyaannya juga mengarahkan ke sana. Jangan sampai kita bikin pertanyaan itu yang membingungkan, yang mendorong atau membuat orang pengen menjawabnya ke sini atau malah ke sana, kebalikannya ya. Nah, begitu juga ketika kita memahami pertanyaan ya, kita mendapat pertanyaan. Jadi kalau kita mengerti, paham arahnya kemana, maka kita sudah punya bayangan, gambaran kita harus menjawab seperti apa. Kita menjawab ke arah yang tepat ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, kenapa prinsip ini penting? Karena hidup kan isinya masalah, dan hidup isinya pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita perlu untuk mencari solusi, kita perlu untuk menyusun pertanyaan, mempertanyakan kepada orang lain supaya kita mendapat solusi, limpahan solusi, mendapat pandangan. Begitu juga ketika orang lain butuh solusi, apakah itu kita mencari jawaban untuk masalah kita sendiri maupun masalah yang lebih luas ya, di luar dari diri kita. Nah, itu kita perlu memahami unsur pertanyaan ini, baik itu menyusun pertanyaan maupun memahami pertanyaan. Prinsip ketujuh, awal mula dari kebijaksanaan adalah definisi dari istilah-istilah. Nah, kalau kita ngobrol, diskusi, berdebat, pastikan untuk paham definisi dari istilah-istilah ya. Jangan sampai kita menyampaikan menggunakan istilah-istilah yang bahkan kita sendiri tidak tahu, ataupun itu tidak umum, yang orang lain itu cenderung tidak terlalu tahu ya. Nah, definisi-definisi ini penting supaya apa? Kalau kita secara dasarnya itu sudah satu paham, punya satu pemahaman, arahnya sama, perspektifnya sama, nantinya diskusi, dialog, debat itu
menggali gagasan-gagasan, menggali ide-ide itu yang tepat ya, tepat sasaran. Nah, kalau definisi-definisi dari istilah itu kita nggak paham atau orang lain nggak paham, nah itu kan nggak nyambung ya. Jadi nggak ketemu ya. Kita tadinya pengen menggali ide-ide, kita pengen sesuatu pandangan yang baru, kita pengen mendapatkan ilmu, mendapatkan hikmah pelajaran yang baru, tapi karena definisi-definisi ini tidak dipahami dengan baik oleh salah satu pihak, kita ataupun orang lain, nah ini tentu nggak akan tepat dengan sasaran ya. Jadi perlu kita pastikan definisi-definisi ini kita pahami dengan benar ya. Nah, Socrates juga dalam dialognya dengan lawan bicara seringkali mempertanyakan istilah-istilah yang keluar dari mulut lawan bicaranya ya. Misalkan adil itu yang dimaksud seperti apa, kemudian jujur itu maksudnya seperti apa. Nah, ini fungsinya adalah mengklarifikasi sebenarnya lawan bicara ini pengen mengarahkan definisi ini kemana sih, jujur yang dia maksud itu arahnya kemana, adil yang dimaksud itu yang seperti apa. Nah, sekaligus juga meluruskan kalau memang definisi yang disampaikan itu keliru, kita juga bisa luruskan ketika lawan bicara itu mendefinisikan secara keliru ya, ataupun kita juga bisa dikoreksi atau kita bisa mendapat pandangan baru bahwa adil itu tidak semata yang ada di pikiran kita selama ini, yang selama ini kita pahami. Ternyata adil itu luas loh, kita mendapat pandangan baru dari yang lawan bicara kita sampaikan. Prinsip ke-8, lebih baik mengubah pandangan daripada bertahan dalam kekeliruan. Nah, ketika kita sudah tahu pandangan sebelumnya itu keliru dan kita mendapat pandangan baru yang baru kita terima dan itu lebih benar, mengoreksi pandangan kita yang lama, maka tidak perlu ragu, tidak perlu sungkan untuk menyampaikan kebenaran yang lebih baru, yang lebih fresh itu ya. Nah, dilihat dari berbagai sisi, nggak ada bagus-bagusnya ya untuk mempertahankan prinsip lama yang sudah jelas-jelas salah, yang sudah jelas-jelas ada pembaruannya ya, ada koreksinya. Nah, dari sisi sosial, dari sisi ilmu pengetahuan itu nggak bagus untuk mempertahankan kesalahannya. Nah, para ilmuwan juga seperti itu. Ketika ada temuan baru, pandangan baru yang mengoreksi pandangan lama, yang memperbarui atau melengkapi pandangan lama, maka yang dianut, yang disampaikan ke publik, yang disebarluaskan kemudian adalah yang pandangan baru ya, yang sudah mengoreksi, menyempurnakan dari pandangan lama. Oke, kira-kira itu 8 prinsip dalam metode dialog Socrates yang saya dapatkan dari Ngaji Filsafat di Masjid Jenderal Sudirman edisi Socrates Januari 2023. Teman-teman kalau suka dengan bahasan-bahasan filsafat, yuk jangan lupa follow akun saya ini untuk mendapat tema-tema atau topik-topik lainnya yang gak kalah menarik. Dan pastikan jangan lupa kasih tanda like-nya, save dan share video ini ke sebanyak mungkin teman-temannya.